ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian spesial kuliah komunikasi Islam. Kali ini kita akan mengkaji, kita akan belajar masih tentang metode menyampaikan pesan. Kita penting untuk mempelajari metode agar kita tahu saat kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, apa metode yang perlu untuk kita ambil, kita buat untuk sampai pesan ini secara maksimal kepada orang yang kita ajak untuk berbicara. Hari ini kita akan belajar satu metode penting juga dalam menyampaikan pesan, yaitu tabligh. Hari ini kita akan belajar tentang tabligh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kata tabligh secara bahasa berasal dari kata-kata balagha. Dari kata balagha, ba, lam, dan ghain. Ini secara umum kata ini artinya adalah sampai, selesai, berakhir. Pokoknya sampai ke ujung begitu. Ini bisa untuk tempat, bisa untuk masa, atau sesuatu yang abstrak. Umpamanya tempat sampai di Pontianak, itu namanya sampai balagha, itu untuk tempat. Sampai usia 40 tahun, nah, itu juga adalah menunjukkan tentang masa. Sampai maksudku, nah, itu contoh bahwa kita akan menggunakan kata balagha, sampai maksudku. Tempat, masa, atau sesuatu yang abstrak bisa menggunakan kata balagha. Nah, ketika bentuk kata balagha ditambah dengan balagha, lamnya ditasydidkan, ditambah satu lam di situ, maka dia berubah arti menjadi menyampaikan, ya, menjadi menyampaikan. Jadi kata balagha adalah artinya upaya dari seorang pembicara atau komunikator atau pemberi isyarat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain yang mendengarkannya atau komunikan agar pesan itu sampai. Itu namanya secara bahasa tabligh, artinya keinginan, upaya menyampaikan pesan agar sampai. Kemudian di antara tujuan komunikasi yang sangat penting adalah memenuhi kebutuhan kita, menyampaikan maksud atau keinginan kepada orang lain sehingga maksud dan keinginan kita itu tersampaikan dan dipahami maksudnya oleh orang lain. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara gelar nama yang disematkan kepada beliau adalah muballigh. Jadi ada muzakkir, ada munzir, dan di antara nama yang juga disampaikan atau disematkan kepada beliau adalah al-muballigh, Rasul al-muballigh. Nah, gelar ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Surah Al-Maidah ayat 67 menjelaskan hal itu,
ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepadamu ini, kamu tidak menyampaikan risalah dan amanat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi ini merupakan tugas penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan dilanjutkan oleh umat beliau. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tugas mubaligh adalah menyampaikan informasi tanpa harus mereduksi apa pesan utama yang didapat atau dipesankan untuk disampaikan kembali. Aisyah radhiyallahu anha menegaskan tentang tugas Rasul ini. Beliau mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma unzila alaihi faqad kadzaba wallahu yaqul faqad kadzab wallahu yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Aisyah mengatakan, jika ada orang yang mengatakan kepada engkau bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu yang diturunkan kepadanya, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Karena Allah berfirman, hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi ayat ini berikan informasi kepada kita bahwa Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan seluruh pesan yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan kalau disembunyikan maka beliau tidak disebut dengan mubaligh. Nah, itu oleh sebab itulah Rasulullah menegaskan betul tugasnya ini dilaksanakan secara maksimal, ya, dilaksanakan secara utuh. Tugas sebagai mubaligh pada saat haji wada, ketika berkumpul seluruh orang yang melaksanakan ibadah haji, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ala hal ballaghtu Allahumma fashhad, ala hal ballaghtu Allahumma fashhad. Ketahuilah, ya, apakah aku telah sampaikan? Tegaskan, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikan. Jadi Rasul merasa bahwa ada tugas yang diemban untuk menyampaikan. Hari itu beliau kalau sekarang bahasanya menyampaikan pertanggungjawaban tugas yang telah diamanahkan kepada beliau sebagai mubaligh, disampaikan kepada manusia apa adanya, dan beliau telah sampaikan hal tersebut di akhir-akhir umur beliau. Pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi upaya untuk menyampaikan informasi secara utuh dari sumber kepada penerima. Sekali lagi saya katakan, upaya untuk menyampaikan informasi secara utuh dari sumber kepada penerima tanpa mereduksi redaksi atau muatannya, menjadikan Rasulullah menyandang gelar sebagai mubaligh. Nah, ini amanah, ini pesannya, sampaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, redaksinya itu disebut dengan mubaligh. Dan untuk tabligh ini ada kesan lain, bahwa pesan itu yang disampaikan itu mengandung kata-kata dan pesan disebut dengan qaulan baligha. Ada kalimat-kalimat yang memiliki keindahan, bukan sekedar menyampaikan sampai pesan, tetapi betul-betul dia bisa diterima oleh orang lain dengan seutuh-utuhnya pesan tersebut,
kemudian orang merasa terpuaskan dengan pesan yang disampaikan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tabligh adalah al-intiha ila aqsal haqiqah. Sampainya pesan itu kepada hakikat yang paling jauh. Jadi sampainya pesan hakikat yang paling jauh. Pokoknya betul-betul masuk kepada sasaran. Masuk kepada sasaran yang telah kita tuju. Nah, agar pesan ini, ya, tabligh ini betul-betul bernilai tabligh, maka ada 3 aspek paling tidak yang perlu untuk kita kuasai dan kita miliki agar pesan itu bukan sekedar sampai kepada hakikat yang paling jauh, masuk betul, kena betul kepada orang yang kita sampaikan. Yang pertama, dari aspek bahasa yang dipakai itu baik, menarik. Baik, menarik. Kemudian pesan yang disampaikan adalah kebenaran. Benar, tidak ada kebohongan di sana. Betul-betul adalah kebenaran. Yang ketiga, pesan yang disampaikan oleh pembicara itu sampai sesuai dengan keinginan pembicara dan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Jadi, kalau kita mau sebagai mubaligh, itu yang pertama, kita kemas bahasanya indah, baik, bagus. Kemudian pesan itu tidak ada unsur kebohongan, itu adalah kebenaran. Yang ketiga, pesan yang disampaikan oleh pembicara itu, maksud daripada pembicara itu sampai kepada penerima itu sesuai dengan keinginan pembicara. Kemudian sesuai juga dengan kebutuhan orang yang mendengarkannya. Nah, itu disebut dengan balaghah, ya. Ada kemampuan untuk mengemas pesan dengan sebaik-baiknya sampai kepada maksud orangnya sesuai dengan keinginan pembicara dan sesuai juga dengan kebutuhan dari orang yang mendengarkan. Nah, biasanya ini akan menjadi menarik karena kalau kita menyampaikan sesuatu tak sesuai dengan kebutuhan orang, biasanya orang akan lari. Orang tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi kemampuan memilih kata yang berwibawa, singkat, padat, memukau, mengandung keindahan, disertai dengan gaya retorika yang memukau, inilah kekuatan tabligh. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kemampuan memilih kata yang berwibawa, kata-katanya singkat, padat, mengandung keindahan, disertai dengan gaya retorika yang memukau, itulah kekuatan tabligh. Nah, kalau ada seperti itu, maka biasanya kata-kata itu sangat indah dan enak kita untuk mendengarkannya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ada ungkapan dari Qadhi Iyad tentang kemampuan tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan utiya jawami'al kalim. Beliau dianugerahi jawami'ul kalim. Singkat, kata-katanya padat isi dan maknanya. Ya. Kemudian wa khussa bi bada'i al-hikam. Dikhususkan, beliau dikasih ya dengan keindahan hikmah. Kata-kata itu penuh dengan isi hikmah. Kemudian menguasai bahasa orang Arabnya itu luar biasa, kemampuan bahasanya tinggi. Kemudian selalu mampu untuk berbicara dengan orang sesuai dengan bahasa orang yang diajak untuk berbicara. Dan selalu berusaha untuk mengedepankan keindahan. Itu bahasa daripada Imam Qadhi Iyad ya, tentang bagaimana keindahan bahasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencinta ilmu komunikasi Islam, salah satu contoh supaya apa yang kita sampaikan tentang tabligh ini masuk ke dalam jiwa kita. Bagaimana pernyataan Rasul itu
memiliki keindahan, tetapi memiliki makna yang sangat-sangat mendalam. Beliau menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jal minal hadi wal ilmi kamathali ghaithin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal ushbal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nasa fasharibu minha wasaqaw wara'aw wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'a wa la tunbitu kala fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Ini luar biasa. Kata-kata yang indah, penuh dengan makna ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat selalu menarik dan kita bisa mengambil inspirasi dari pernyataan yang penuh dengan balaghah ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Rasulullah menyatakan sesungguhnya perumpamaan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan ilmu syariat yang dikirim oleh Allah kepada nabi diutus dengan membawa hidayah dan ilmu. Itu seperti kamasali ghaithin asaba arda, seperti hujan yang turun dan menyentuh bumi. Seperti hujan yang turun kemudian menyentuh dan turun ke bumi. Nah, bumi yang menerima air hujan ini ada 3 bentuknya, ada 3 tipologi tanah. Beliau mengatakan yang pertama ta'ifatun, ya, fakana minha ta'ifatun thayyibah. Ada bagian bumi tanah yang subur. Cirinya apa? Qabilatil ma'. Dia bisa menerima kehadiran air. Fa'ambatatil kala wal ushbal kathir. Tidak hanya dia menampung air, menerima, masuk, menyerap air, tapi bisa menumbuhkan pohon-pohon, rumput-rumputan yang sangat banyak. Jadi ini tipologi 1 dari tanah yang dituruni oleh air. Kemudian Rasul menyebutkan tipologi kedua, fakana minha ajadib. Ada namanya tanah ajadib. Cirinya apa? Amsakatil ma'. Dia bisa menampung air, ya. Fanafa'allahu bihan nas. Tapi dengan tampungan itu, air itu akhirnya manusia bisa mengambil manfaatnya. Bisa dengan untuk minum, bisa untuk memberikan dialirkan untuk pohon-pohon, ya, bisa untuk gembalaan mereka, ternak mereka, itu bermanfaat. Meskipun tidak bisa menyerap, ya, tetapi banyak orang bisa memanfaatkannya. Yang ketiga disebut dengan ki'an. Nah, ki'an ini air yang turun nggak bisa ditampung, nggak bisa menyerap, nggak bisa menumbuhkan. Itu tipologi ketiga dari tanah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan antara hidayah yang dikirim oleh beliau kepada manusia menyentuh hati manusia, dan hati manusia itu kayak tanah, ya, ketika bersinggungan dengan air. Nah, risalah itu kayak air, ya. Dia adalah kehidupan. Risalah itu adalah kehidupan, hidayah itu adalah kehidupan, ilmu tentang syariat itu adalah kehidupan. Ketika bersentuhan dengan hati manusia punya 3 tipologi. Ada yang subur, ya, subur itu menerima hidayah, ilmu, betul-betul dia pahami, ya, bukan sekadar dia pahami,
tapi dia bisa untuk mengajarkan kepada orang lagi, diamalkan ilmu itu, diajarkan kepada orang, menumbuhkan banyak sekali orang-orang baik. Itu pertama. Yang kedua, ada ajadib. Dia bisa nampung. Ilmu dia hafal, ilmu dia bisa tangkap, ambil, tapi dia nggak terlalu banyak memahaminya. Dia sampaikan apa adanya kepada orang, ya, tapi muncul orang-orang lain bisa memanfaatkan ilmu dia. Kayak air di dalam ada genangan begitu, nggak bisa masuk ke dalam. Nah, air itu bisa dipakai untuk orang lain, untuk minum, untuk irigasi, untuk macam-macam. Tapi nggak bisa menyerap untuk dirinya sendiri, nggak bisa berkembang, ya, nggak bisa menumbuhkan kayak tumbuh yang subur kayak tadi. Tapi orang lain bisa memanfaatkannya. Yang ketiga, yang ketiga tanah gersang, karena tanah tandus yang nggak bisa menampung air, nggak bisa, kemudian apalagi menumbuhkan. Jadi mantul lah bahasa kita. Ilmu hidayah itu nggak masuk sama sekali, nggak bisa menerima, nggak bisa mengamalkan, nggak bisa memindahkan kepada orang lain. Betapa indahnya kata-kata itu untuk menggambarkan tentang fungsi hidayah. Digambarkan dengan perumpamaan air yang turun dari langit menyentuh bumi yang berbagai macam tipologinya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah seperti inilah kita perlu sekali untuk berlatih menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan keinginan kita, kemudian sesuai dengan kebutuhan, dengan bahasa-bahasa menarik, karena ini sangat berpengaruh kepada orang-orang yang akan menerimanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjadi mubaligh ini, menyampaikan pesan, mampu memahami apa yang kita sampaikan sehingga bisa menumbuhkan orang-orang lain yang juga akan mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Kalau kita berhasil seperti ini, kita akan mendapatkan amal jariyah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita untuk senantiasa mampu menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala atau pesan-pesan kebaikan untuk kita tularkan kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.